tilawah akan disampaikan oleh Ibu Vina yang akan menyampaikan surat Al-Hujurat ayat 13. Padahal Bu Vina mangga dipersilakan. Nuhun Bu Tuti. Izin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Teh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Itu. Ya. Alhamdulillah, jazakillah khair Bu Vina yang telah menyampaikan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mudah-mudahan apa yang dibacakan menjadi wasilah buat kita semua mendapatkan keberkahan di kajian Sahabat Surga saat ini. Insya Allah. Amin, amin. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, seperti biasa insya Allah hari ini kita akan membahas terkait dengan Asmaul Husna series. Insya Allah Ustaz Dedi akan membahas Allah Al-Khabir ya. Sebelumnya mungkin dipersilakan untuk Bapak Ibu menyimak kajian yang disampaikan oleh Ustadz Dedi. Selanjutnya kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau diskusi di akhir sesi setelah penyampaian materi, insya Allah diberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Untuk itu selanjutnya mangga pada Ustadz dipersilahkan untuk menyampaikan kajian. Bu Tuti, suara saya cukup terdengar jelas? Jelas Ustadz? Ya, mohon maaf tidak pakai earphone. Baik. Mohon izin Bu Dokter Susi, Teh Hani, Dr. Ustaz Eko, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillahi wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim.
sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Jazakillah khair Bu Tuti yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Sehat berkah selalu Bu Tuti. Juga Alhamdulillah hadir juga Bu Dr. Susi ya. Yang beberapa pertemuan kemarin sempat absen Bu Dokter ya. Juga Dokter Wedi juga hadir walaupun tidak membersamai memandu di pertemuan sahabat surga hari ini. Mudah-mudahan sehat berkah selalu. Juga ada sahabat-sahabat surga yang senantiasa hadir di setiap pekan ya. Ada Dokter Desir ya, alhamdulillah juga hadir. Ada Teh Hani, ada Ustadz Rijal, ada Teh Elin ya dan lain seterusnya. Mudah-mudahan semuanya dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Kita doakan terus bersama Ibu Bapak sekalian, sahabat surga, atas untuk kesembuhan Ustadz kita ya, guru kita semua, Bunda Empet, yang saat ini senantiasa terus berjuang untuk menemukan kesembuhan ya dari penyakitnya, dan kita bantu dengan doa mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Amin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Juga sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sebetulnya saya sudah nggak terlalu fokus dengan kajian karena Selasa pagi besok sudah berangkat ke Tanah Suci dengan Ustadz Wijayanto dan 158 jamaah haji Halifah Tur ya. Selasa pagi sudah terbang menuju ke Tanah Suci. Mohon doa mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran kami untuk membersamai, membimbing, membantu tamu-tamu Allah untuk menuntaskan ibadah puncak ibadah haji, meraih kemakburan dan bisa pulang ke tanah air dengan sehat dan selamat. Amin, amin ya Allah. Tadi juga Amin. Tuti baru selesai tasyakuran di Majalaya ya, ada jamaah yang tasyakur binikmah karena berangkat haji. Tadi ternyata agak cukup macet ya pulang ke Bandung. Namun alhamdulillah biidznillah bisa membersamai sahabat surga dan terlambat sedikit mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore hari ini di tengah kesibukan sahabat surga dengan segala aktivitas bersama keluarga masih menyempatkan untuk melingkar iman di taman surga bersama sahabat surga sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan rutinan kita setiap pekan di kajian-kajian sahabat surga mudah-mudahan membersamakan kita menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama insya Allah. Baik, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tema kita hari ini atau bahasan kita di sore hari ini akan lebih jauh, lebih dekat, lebih akrab, berta'aruf, berkenalan dan hidup bersama nama Allah yang membuat kita betul-betul makin baik sangka kepadanya, makin nikmat hidup bersamanya, dan makin bahagia menjalani kehidupan di dunia ini. Sekali lagi, bahasan kita sore hari ini bersama nama Allah yang membuat kita makin berbaik sangka kepadanya, makin tenang hidup bersamanya, dan makin bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita akan bersama nama Allah Al-Khabir, Bapak Ibu sekalian ya. Al-Khabir, bukan Al-Kabir, ya. Khobar, informasi ya atau berita. Khabir, Allah yang maha mengetahui ya Bapak Ibu sekalian. Allah yang maha Al-Khabir, yang maha mengetahui. Nanti hampir mirip Bu Tuti dengan Al-Alim ya, Allah yang maha mengetahui. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran, Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Juga Allah pun Al-Khabir, maha mengetahui. Nanti apa bedanya? Nanti kita akan bahas di pertemuan sore hari ini. Baik sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah Al-Khabir, Allah yang maha mengetahui, terulang di dalam Al-Quran di 40 ayat. Ada 40 nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir yang tercecer di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Ini merupakan salah satu nama yang cukup banyak diperkenankan
dan diperkenalkan kepada kita di dalam Al-Quran. Ya, Al-Khabir. Dari 40 nama Allah Al-Khabir di dalam Al-Quran, dipaket dengan 3 nama Allah yang lain. Pertama dengan Al-Hakim, yang kedua dengan Al-Alim, dan yang ketiga dengan Al-Latif. Ya. Baik, saya ulang kembali, karena metode kajian Asmaul Husna kita, Bu Tuti, ya, yaitu mengungkap rahasia-rahasia indah yang dijelaskan para ulama kita, kenapa satu nama dipaketkan dengan nama yang lain di dalam satu ayat. Kenapa nama Allah yang satu digabungkan dengan nama Allah yang lain dalam satu ayat. Dan itu mengungkap rahasia-rahasia indah yang betul-betul dibongkar oleh para ulama kita. Di antaranya kajian sore hari ini, dari 40 nama Allah Al-Khabir di dalam Al-Quran, itu dipaket dengan 3 nama Allah yang lain. Al-Hakim, Al-Alim, dan Al-Latif. Al-Latif ini nama Allah ya, bukan masjid yang dekat, mana itu? Jalan mana itu ya? Ada Masjid Al-Latif. Ya. Taib. Mari Ibu dan Bapak sekalian kita bongkar rahasia-rahasia yang dijelaskan para ulama-ulama kita terkait dengan kenapa satu nama dipakai dengan nama yang lain. Dalam konteks bahasan sore hari ini, kenapa Al-Khabir dipakai dengan Al-Hakim, kenapa Al-Khabir dipakai dengan Al-Alim, dan kenapa Al-Khabir dipakai dengan Al-Latif. Ya. Ini akan kita bongkar rahasianya sebagai metode dan dan metode kajian sahabat surga ya, setiap pekan. Pertama kita lihat sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi di surat ini Al-Khabir 18 ini saya kayaknya salah ya. Baik, Bapak Ibu ya. Ini maklum bikinnya belum diedit kembali Bu Tuti. Ini masa ada surat Al-Khabir. Masya Allah ya. Belum diedit ya. Bapak Ibu, kita lihat di surat Al-An'am ayat 18 ya, masa surat Al-Khabir. Aduh, ini mohon maaf sekali ya, belum sempat saya edit. Masya Allah. Mohon maaf Bu Tuti, Dr. Wedi ya, Dr. Susi. Surat Al-An'am ayat 18 ya. Ntar saya ganti dulu. Rundutan Pak Ustadz. Iya Bu. Teh Hani ya. Sudah tidak fokus bikin bahan. Iya, sudah Baik, ingat di Mekah. memang ini teh pikirannya sudah tawaf dan tawaf di bin Daud Teh Hani ya, Masya Allah. Alah, segitunya. Baik, yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, Al-Khabir dipakai dengan Al-Hakim ya. Kita lihat di surah Al-An'am ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah yang qahir. Qahir itu yang maha tinggi, yang maha berkuasa, yang maha menguasai. Fawqa ibadihi, atas hamba-hambanya. Ibad ini jama dari abdun, Bapak ya. Abdun, abdani, ibad. Ibad itu hamba-hamba. Satu hamba namanya abdun. Dua hamba abdan. Hamba-hamba namanya ibad. Ya, ini adalah jama taksir dalam kaidah bahasa Arab. Allah itu maha tinggi, maha menguasai atas hamba-hambanya. Betul-betul Bapak Ibu sekalian ya. Allah itu maha menguasai semua hamba-hambanya. Makanya kita ini Bapak Ibu bukan menguasai tapi dikuasai. Betul ya? Kita ini bukan mengatur tapi diatur. Siapa yang menguasai dan mengatur kita? Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru ala ibadihi. Allah yang menguasai semua hamba-hambanya. Makanya di kajian kemarin kita bahas Bu Tuti ya. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau kita berkehendak belum tentu terjadi ya. Bisa tidak kehendak kita terjadi? Bisa, kalau sesuai dengan kehendak Allah. Sekuat apapun kita berkehendak, tak akan pernah terjadi kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Betul ya?
Bapak Ibu misalnya Allah menghendaki kita dapat musibah, bisa berhindar? Bisa bersembunyi? Tidak, Bapak Ibu sekalian, karena kita dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak kehendak kita terjadi? Bisa, kalau sesuai dengan kehendak Allah. Sekuat apapun kita berkehendak, tak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Nah, ini wahwal qahiru fawqa ibadihi. Kemudian wahwal hakimul khabir, dan Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Mari Tehani, Bu Dr. Susi, Dr. Desir, Bu Tuti, dan sahabat surga yang lain, mari kita bedah. Kenapa Al-Hakim dipakai dengan Al-Khabir di surah Al-Khabir, di surat Al-An'am 18 ini ya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Hakim, Maha bijaksana, Bapak Ibu ya. Hakim ini secara bahasa artinya benar. Hakim itu artinya benar. Allah yang Maha benar secara bahasa ya. Makanya hakim itu adalah Bapak Ibu sekalian pemutus kebenaran dari orang-orang yang sedang bersengketa, ya kan? Makanya kalau kita punya sengketa, kita bawa ke kemana? Ke pengadilan. Nanti hakim akan memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Hakim itu artinya benar. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat di surah Yasin di ayat pertama, ayat kedua, Yasin wal Qur'anil. Ini sambil ngetes hafalannya Bapak Ibu. Wal Qur'anil Hakim. Ya, wal Qur'anil Hakim ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Qur'an yang maha. Nah, maha apa itu? Secara bahasa Bijaksana. demi Al-Qur'an yang maha benar. Hakim itu artinya benar secara bahasa ya. Makanya orang yang bijaksana itu Bapak Ibu orang yang betul-betul mencari kebenaran, tidak reaktif, tidak emosional, betul-betul mencari mana yang benar, itu orang bijaksana. Nah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Qur'an yang benar. Ya. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau hidup kita ingin betul-betul mulai benar, maka mulailah bersama Al-Qur'an. Setuju ya? Karena siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan kehidupan, dia akan menemukan jalan kebenaran. Ya, sesulit apapun dan semahal apapun jalan kebenaran yang ingin kita cari, bukan dari Al-Quran, kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Setuju Bapak Ibu? Karena Al-Quranlah sumber kebenaran itu. Wal Qur'anil Hakim. Makanya apa kata ulama? Banyak yang salah. Idza turidu an tugoyar hayatak wala ta'lamu aina tabda ibda bil Quran. Siapapun yang ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh, lebih benar, mulai dari mana? Ibda bil Quran. Mulailah bersama Al-Quran. Karena Al-Quran akan memandu hidup kita untuk menemukan jalan-jalan kebenaran. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau tidak percaya silakan bangun rumah tangga tanpa Al-Quran. Silakan Bapak Ibu bekerja tanpa pedomannya Al-Quran. Silakan bangun kerajaan bisnis tanpa Al-Quran. Silakan bangun kehidupan tanpa Al-Quran. Saya tanya, akan banyak salahnya tidak? Akan banyak salahnya Bapak Ibu? Akan banyak salah. Gitu. Kenapa banyak kesalahan dalam kehidupan? Karena ketika tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan panduan. Setuju ya? Ini Bapak Ibu. Makanya Ustadz, saya tuh pengen mulai benar hidup ini. Ya, mulailah bersahabat, mulailah membangun kemesraan, keromantisan, keharmonisan, dan kedekatan bersama Al-Quran. Demi Allah Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faman tabi'a hudaya wala yadillu wala yashqa. Itu kata Allah. Indah sekali ayatnya. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, fala yadillu, tidak akan pernah banyak salah, wala yashqa, dan tidak akan pernah banyak penderitaan. Kenapa kita, Bapak Ibu, terlalu banyak penderitaan?
Boleh jadi Bapak Ibu ya, salah satunya adalah kita kurang menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian ya, secara bahasa arti hakim. Kemudian Al-Khabir itu maha, tadi apa? Mengetahui. Ya. Jadi Allah itu yang maha bijaksana dan maha mengetahui Ibu Bapak sekalian. Apa rahasia yang bisa kita ungkap di surat Al-An'am ayat 18 ini ketika Allah paketkan Al-Hakim dan Al-Khabir, maha bijaksana dan maha mengetahui. Bapak Ibu, satu bahasanya. Kalau ingin Bapak Ibu makin bijaksana, maka makin dalamkan pengetahuannya. Kebijaksanaan tidak bisa kita temukan dari kematangan usia, tetapi dari dalamnya sebuah pengetahuan. Setuju tidak? Setuju Bapak Ibu sekalian? Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Kenapa Al-Hakim dan Al-Khabir dipakai dalam satu ayat, maha bijaksana mengetahui? Yang pertama, kalau ingin menjadi orang yang bijaksana, banyakin pengetahuannya. Karena kebijaksanaan tak terlahir dari kematangan usia, tetapi dari dalamnya sebuah pengetahuan. Coba Bapak dan Ibu kita lihat, banyak gak orang yang sudah tua tapi makin tidak bijaksana? Ayat apa? Oh, makin tua makin bubudakeun. Banyak. Banyak, Ustadz. Ya, ini ya begitu. Karena kebijaksanaan hidup tak terlahir dari kematangan usia, tetapi terlahir dari kedalaman pengetahuan. Kalau betul-betul, Ustadz, saya pengen jadi orang yang bijaksana dalam hidup ini. Banyakin ilmunya, banyakin pengetahuannya. Silakan Bapak Ibu lihat. Ulama-ulama tehani ya, yang makin dalam pengetahuannya, makin bijaksana sikapnya. Tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah menuduh orang sesat dan lain sebagainya, bid'ah dan lain-lain. Seperti air dalam apa? Dalam bahasa kita itu Bapak Ibu. Air apa? Insyaallah. Air beriak tanda tak dalam. Nah, itu Ta'elin ya. Air beriak tanah tak dalam. Siapa orang yang reaksioner itu? Sedikit-sedikit reaktif. Itu orang-orang yang nggak dalam pengetahuannya. Makin tidak dalam sebuah pengetahuan, makin tidak akan bijaksana sebuah kehidupan. Saya ulang Bapak Ibu. Makin tidak dalam sebuah pengetahuan, makin tidak bijaksana sebuah kehidupan. Karena kebijaksanaan dalam kehidupan kita temukan dari dalamnya sebuah pengetahuan. Orang-orang yang baru tahu Islam, Bapak Ibu, baru tahu hijrah, itu kadang reaksioner ya. Menuduh orang lain itu salah, menuduh orang lain mudah bid'ah, sesat, dan lain sebagainya. Tapi lihat, para ulama-ulama yang begitu mendalami ilmu secara luas sekali ya. Tokoh-tokoh imam ulama madhab kita. Masya sebegitu santun Bapak Ibu ketika menjelaskan Islam ini. Begitu ramah ketika menjelaskan tentang syariat-syariat ini. Ya. Kenapa? Karena itu kebijaksanaan kita temukan dari sebuah dalamnya pengetahuan. Ada nggak orang-orang yang secara usia masih muda tapi sudah bijaksana? Banyak. Dan sebaliknya banyak orang-orang yang sudah tua tapi makin tidak bijaksana dalam hidup ini. Maka lihat Ibu dan Bapak, dalam kasus misalnya, saya sampaikan kembali ya Bu Dokter Susi, beberapa minggu yang lalu ya, saya diundang juga oleh salah satu jamaah kita untuk ngisi seminar di Cimahi Bapak Ibu sekalian. Temanya Al-Inab Al-Usari ya, atau Al-Inab Al-Usri. Al-Inab Al-Usri ini bahasa kita KDRT ya. Gara-gara saya harus membedah, harus mengisi seminar tentang KDRT, Dr. Wedi, saya riset beberapa malam ya tentang fenomena Al-Inab Al-Usri di seluruh negara. Saya betul-betul analisa semua negara-negara kasus Al-Inabnya ini, KDRT-nya ini ya. Dan mencengangkan Bapak sekalian. Karena kesimpulannya ya, ini kesimpulan dari banyak riset ya di berbagai negara, tidak hanya negara-negara Asia, tapi saya juga meriset negara-negara Timur Tengah terutama ya. Yang notabene Bapak Ibu, notabene negara-negara Timur Tengah itu ya apa negara-negara yang mewakili Islam lah begitu ya.
sampai disebut negara Islam dan lain-lain, Saudi dan lain-lain. Itu ternyata tingkat al-inab al-usrinya tinggi sekali, KDRT-nya itu. Ya. Dan mencengangkan apa Bapak Ibu sekalian? Yang mencengangkannya adalah 99% pelakunya laki-laki. Walaupun ada ya KDRT yang dilakukan oleh wanita ke suami. Tapi hampir semua negara itu pelakunya adalah 99% adalah laki-laki. Laki-laki yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Laki-laki yang tidak bijaksana, yang mudah melampiaskan emosi dan tidak bisa mengendalikan marah itu. Apapun faktornya nantinya begitu. Makanya Bapak Ibu, kalau rumah tangga makin tidak dalam pengetahuan rumah tangganya, makin tidak bijaksana ya membawa kebersamaan pernikahan ini. Saya ulang Bapak Ibu ya, rumah tangga yang dibangun atas nama cinta saja tanpa punya banyak pengetahuan yang dalam tentang rumah tangga, makin tidak bijaksana kebersamaan. Sedikit-sedikit mudah berantem, sedikit-sedikit mudah pasea. Teh Hani tahu pasea, merek tisu itu Teh Hani, pasea. Itu ya. Sedikit-sedikit oh iya paseo. Aseo itu mah Pak Ustadz. Ya ya, sedikit-sedikit engkau bla 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 gitu ya. Lihat Bapak Ibu, orang yang makin tidak bijaksana itu makin tidak dalam pengetahuannya, makin tidak bijaksana itu sikapnya itu ya, reaksioner, bubudaken, tidak dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Ini rahasia pertama Bapak Ibu sekalian, kenapa hakim dan khabir dipaket, maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau bahasanya ya, kalau kita ingin menjadi orang yang bijaksana dalam hidup ini, dalamkan pengetahuannya tentang apapun itu. Semakin dalam pengetahuan kita, pengalaman kita tentang hidup ini, maka akan semakin bijaksana sikap kita dalam mengambil keputusan-keputusan hidup. Indah sekali ayat ini Bapak Ibu sekalian mengajari kita ya. Masya Allah. Baik. Sekarang yang kedua, masih hakim khabir Bapak Ibu ya. Apa rahasia kedua yang bisa kita temukan dari orang-orang dari penggabungan hakimul khabir, maha bijaksana, maha mengetahui. Tadi yang pertama, kebijaksanaan terlahir dari pengetahuan, bukan dari kematangan sebuah usia. Fakta betul Bapak Ibu, banyak orang-orang yang makin tua makin tidak bijaksana dalam hidup ini. Ya. Yang parah adalah Bu Tuti ya, kalau ketidakbijaksanaan ini Bapak Ibu sekalian itu dimiliki oleh orang-orang yang biasa memproduksi fatwa dalam ilmu agama. Duh, ini agak khawatir ya. Semakin tidak dalam pengetahuan syariatnya, semakin tidak bijaksana ketika mengambil keputusan-keputusan fikih atau fatwa dalam syariat. Ini kan bahaya tidak Bapak Ibu sekalian? Bahaya tidak? Bahaya. Sangat bahaya sekali. Makanya salah satu syarat kalau kita ingin memahami ilmu fikih, saya belajar fikih ini bertahun-tahun Bapak Ibu ya ketika masih kuliah itu. Bahkan lucu Teh Hani, salah satu syarat untuk menjadi orang yang fakih dalam ilmu agama ini adalah kita betul-betul tajawul itu ya. Dari Mesir ke Irak, dari Irak misalnya ke mana ke ini untuk betul-betul belajar ilmu-ilmu agama dari para syekh yang notabene-nya berbagai negara yang kadang pendekatan fikihnya tidak sama. Nanti akan terbuka hati kita untuk mudah menerima perbedaan dan lain sebagainya. Ya. Baik, kita akan tidak bahas ini. Yang kedua, rahasia besar dari hakimul khabir, maha bijaksana dan maha mengetahui adalah tanda Pak. Orang yang bijaksana itu, Bapak Ibu, sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil tindakan, mengetahui dulu segalanya dengan matang. Paham? Saya ulang Bapak Ibu, saya ulang ya. Tanda orang yang bijaksana itu, ini rahasia kedua dari hakimul khabir. Tanda orang yang bijaksana itu, Bapak Ibu sekalian, tidak tergesa-gesa mengambil sikap, mengambil keputusan, mengambil langkah sebelum mengetahui segala sesuatu dengan matang dan dengan cermat. Paham Bapak Ibu sekalian? Tidak reaksioner, tidak latah itu. Ya. Tetapi dia pahami dulu apa masalahnya, pahami dulu apa akar persoalannya. Baru setelah itu dia ambil tindakan, ambil
sikap dan ambil langkah. Itu bijaksana. Tidak sedikit-sedikit reaksi, tidak sedikit reaktif. Tidak begitu orang bijaksana itu. Dia pahami dulu kasusnya, apa masalahnya, apa latar belakangnya, apa akar konfliknya. Pahami semuanya, baru setelah itu dia ambil sikap, ambil keputusan. Itu namanya bijaksana. Khabir dulu itu, Masya Allah. Saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu ya sikap Nabi. Ini salah satu sikap Nabi dalam masalah bijaksana. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian di hadis riwayat Imam Ahmad. Pernah saya sampaikan, kita dalamkan kembali. Belajar kebijaksanaan dari orang yang paling bijaksana, yaitu baginda mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ja'a rajulun ilan Nabi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, inna fulanan. Ada seseorang yusolli bil lail, yang ketika malam hari dia sholat. Faida asbaha sariko, tetapi ketika siang hari dia mencuri itu. Bayangkanlah Bapak Ibu sekalian, ini saya belajar hadis ini betul-betul berdampak kepada sikap saya termasuk kepada anak saya itu. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan dia bercerita, ya Rasulullah, ada seseorang yang ketika malam hari dia itu ibadah, tapi siang hari dia sudah mencuri. Kalau hal itu disampaikan kepada Bapak dan Ibu, kira-kira sikap Bapak Ibu akan bagaimana? Ayo. Misalnya ada yang cerita sama kita Bapak Ibu sekalian ya, ada yang cerita, Pak, Bu, ini ada orang, dia itu ngaji, tapi menggibah wae gitu. Jadi dia itu ada di momentum ketaatan, juga dicerita kemaksiatan. Di momentum ketaatan dan dicerita kemaksiatan selalu hadir itu. Dua-duanya ada. Dalam bahasa orang Sunda, teh hari namanya STMJ. Apa STMJ, Bu Tuti? Susu telur madu jahe. Campur telur. Ya, Jamu itu mah. Nanti Jamu. ngabah jamu are teh hani. Ini kajian. STMJ itu dalam bahasa dulu ketika saya masih sekolah di pondok gitu ya. Sholat terus, maksiat, jalan. Pengiringan itu mah Pak Ustadz, mangga. Oh iya, bukan dan jalan. ya. Memang masih ada gitu jamunya. Jadi ada orang yang split personality teh hani ya. Satu sisi dia bisa ibadah, sisi lain dia bisa maksiat gitu. Ternyata Bapak jangan kaget, zaman Nabi pun kayak begini tipenya sudah ada. Jadi orang yang ada di momentum kemaksiatan dan ketaatan itu bukan produk sekarang saja. Zaman Nabi pun ada orang yang kayak begitu. Sampai diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna fulanan, ya, ketika di malam hari yusolli billail, di malam hari dia ibadah. Faida asbaha sariko, tapi di pagi hari, di siang hari dia sudah mencuri. Kalau itu diadukan kepada Bapak Ibu, kira-kira sikap Bapak Ibu bakal bagaimana? Ayo. Di sini kita dapat pelajaran berharga. Ini pelajaran nabawiyah. Pelajaran penting dari Nabi yang saya juga praktekkan Bapak Ibu di keluarga saya. Ayo. Kita kadang juli teh hani. Bejakan ke orangna yang naon lah ngaji ada ngegibah wae mah. Betul kan? Ya. Betul. Kita suka begitu. Kita itu namanya julid. Walaupun kemarin muncul kan gerakan julid fisabilillah ya. Kita suka julid gitu. Sampaikan ke orangnya, buat apa ibadah kalau mencuri? Ya kan? Buat apa sholat di malam hari kalau siang hari sudah mencuri? Ngapain ibadah kalau masih maksiat? Itu jawaban yang tidak bijak, Ibu Bapak sekalian. Itu jawaban adalah julid. Nabi tidak begitu. Reaksi Nabi dan sikap Nabi ketika diadukan oleh seorang sahabat bahwa ada sahabat lain yang malam hari ibadah, siang sudah mencuri. Bagaimana sikap Nabi, Bapak Ibu? Dan ini pelajaran parenting nabawiyah ini. Dahsyat banget. Apa kata Rasulullah SAW, Bu Tuti? Innahu sayanhahu mayyakul. Hadisnya ini. Innahu sayanhahu mayyakul.
Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Semangati dia terus ibadah. Semangati dia terus sholat. Karena sholat yang dia istiqomahkan lama-lama akan mencegah dia dari kemaksiatan. Dahsyat ya. Jadi Teh Hani, Bapak Ibu, kalau kita kan bunuh motivasi ibadahnya, ya kan? Buat apalah sholat kalau masih gibah? Buat apa ngaji kalau masih gibahar gitu ya? Nabi tidak loh Teh. Gibahar. Nah, gibahar kan gibahar itu kelompok orang-orang yang gibah ya, of the gang gitu. Nabi itu istiqomahkan terus motivasi dia untuk sholat. Karena sholat yang dia istiqomahkan lama-lama akan mencegah dia dari kemaksiatan. Dahsyat banget. Kita itu, Bapak Ibu sekalian, ketika mendengarkan sebuah kemaksiatan, langsung menghukumi sebuah ketaatannya. Buat apa sholat? Buat apa ngaji? Buat apa ini bla 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 kalau masih maksiat? Ternyata itu bukan sikap yang bijak. Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan orang-orang tercinta kita ada di dua ini, maksiat dan ketaatan, Bapak Ibu jangan hukumi ketaatannya ya gara-gara dia maksiat, tetapi terus motivasi ketaatannya. Karena ketaatan yang diistiqomahkan lama-lama akan mencegah dari kemaksiatan. Ini hebat bijaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Bapak Ibu tuh praktekkan ke anak saya sekarang itu, betul-betul dipantau ibadahnya. Karena kan kita tidak bisa ya Bapak Ibu memantau aktivitas anak kita di luar bagaimana. Masa harus ditelepon terus Bu Tuti ya? Kamu lagi di mana? Kamu sedang apa? Nggak bisa itu ya. Jika lagu ya teteh. Ya sudah kita pantau aja ibadahnya, kita istiqomahkan dia dalam ketaatan kepada Allah. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am itu ya, aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bahkan Teh Hani kita lihat di surah Maryam ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa taala akan datang sebuah kaum adau shalah wa tabau syahwat. Orang-orang yang melalaikan sholat dan mengumbar hawa nafsu. Nafsu. Itu Allah paketkan dalam satu ayat. Bab sholat dan bab hawa nafsu dipaket. Orang-orang yang memberantakan sholatnya tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Jelas banget, ini adalah informasi yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang makin nggak bagus sholatnya, makin nggak bagus pengendalian syahwatnya. Maka kalau orang sudah berantakan sholatnya, apapun kemaksiatan akan dia lakukan. Betul? Nah sekarang pertanyaannya, Ustadz bagaimana cara mengendalikan syahwat? Satu Bapak Ibu, pastikan rapih sholatnya. Maka di sholat yang kita istiqomahkan nanti ada pengendalian yang sangat kuat terhadap syahwatnya itu. Ya Bapak Ibu sekalian, betul kan? Anak-anak kita kan sudah masuk persoalan-persoalan syahwat kan? Dan lain seterusnya itu. Maka lihat Ibu dan Bapak, di orang yang berantakan sholatnya, bermasalah syahwatnya. Syahwat ini kan bukan hanya syahwat yang lainnya, tapi syahwat berbohongnya, syahwat tidak jujurnya, syahwat tidak amanahnya, syahwat-syahwat yang lainnya, itu akan bermasalah ketika tidak rapi sholat. Maka cara efektif dalam Al-Quran, mengendalikan syahwat adalah dengan merapihkan Sholatnya. Nah, itu konsep Quranik namanya Bu Teh Hani ya. Konsep Al-Quran. Di sebuah rumah yang tidak bagus sholatnya, pasti bermasalah syahwatnya. Kan ujian-ujian, ibu-ibu ada ujian syahwatnya tidak Bu? Ada, drama Korea, apalagi Bu, Shopee, Tokopedia. Itu ujian syahwatnya. Anak-anak kita apa ujian syahwatnya Bu? Game, ya, pacaran, bla 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 dan lain-lain itu. Ujian syahwat suami banyak Bapak Ibu sekalian ya. Ini bagaimana cara pengendalian ini Ustaz? Kita tidak bisa memantau 100% 24 jam. Karena orang-orang yang kita cintai pun punya dunia sendiri-sendiri yang tidak bisa kita pantau seutuhnya, betul? Maka cara terbaiknya adalah pastikan baik-baik saja ibadahnya, sholatnya. Itu pantau aja itu. Lama-lama, kata Rasulullah SAW, ibadah yang kita istiqomahkan itu akan mencegah setiap orang dari kemaksiatan. Akan melahirkan daya pengendalian yang sangat kuat dari ketaatan yang kita istiqomahkan.
Saya menemukan konsep ini, Bu Vina ya. Masya Allah itu sangat dahsyat sekali agama kita ini, Bu. Memandu hidup kita agar senantiasa dalam kebaikan. Nah ini yang pertama, Bu Tuti ya. Kemudian yang kedua kita lihat eh, Al-Khabir dipaket dengan Al-Alim. Bisa Bapak Ibu temukan di surah At-Tahrim ayat 3. Kita tidak akan bahas kasus ayat ini karena panjang. Ini harus satu pertemuan Bapak Ibu ya, tentang Hafsah, tentang apa? Tentang istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini kalau di kita bahas tuntas tuh menarik sekali. Tapi saya tidak akan bahas karena ini bukan bahasan tentang sirah, tetapi kita bahasan tentang tauhid Asmaul Husna. Di ayat ini kita lihat ujung dari ayat ini. Qala nabba'aniyal alimul khabir. Ya. Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang maha mengetahui dan maha mengetahui. Ya. Tapi saya terjemahkan dengan yang maha teliti. Karena al-alim khabir ya, Ustaz. Iya. Jadi sebetulnya kan Al-Ali maha mengetahui, Al-Khabir maha mengetahui. Tetapi saya terjemahkan dengan maha teliti Bapak Ibu ya. Di sini kita akan ungkap rahasia Bu Tuti. Tadi yang Hakimul Khabir sudah paham Bapak Ibu sekalian insya Allah ya. Ada dua rahasia yang terungkap yang dibahas para ulama. Sekarang kita akan bahas dan ungkap rahasia Al-Alim Al-Khabir. Maha mengetahui dan maha mengetahui. Tetapi saya terjemahkan dulu Al-Khabir di sini maha teliti Bapak Ibu. Jadi maha mengetahui dan maha teliti. Baik. Mari Bapak Ibu kita akan bahas dan bedah dalam kajian ilmu kebahasaan, bahasa Arab. Makanya Ibu dan Bapak ya, kalau kita mengetahui bahasa Arab, ketika kita belajar Al-Quran dan belajar hadis, betul-betul kita akan menemukan banyak cakrawala yang sangat menakjubkan. Tapi kita tidak bisa bahasa Arab, Pak, mentok nantinya. Bahas ayat apapun, bahasa Arab pun mentok, Bapak. Karena bahasa Arab itu, aduh Masya Allah ya, bahasa yang sampai-sampai dijadikan oleh Allah jadi bahasa Al-Quran. Betul ya? Dahsyat sekali memahami bahasa Arab itu. Contoh misal Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Contoh misal ya, Al-Quran itu Bapak Ibu disebut dalam bahasa dengan 4 nama ya. Al-Quran, Al-Kitab, Ad-Dzikra, Al-Furqan. Betul kan? Jadi pertama Al-Quran, kedua Ad-Dzikra, ketiga Ad-Dzikru, keempat Al-Quran, Al-Kitab, Ad-Dzikru, Al-Furqan. Ini nama Al-Quran Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab itu namanya ada 4. Dan kalau kita bedah, setiap kata ini memiliki falsafah makna yang begitu dalam sekali bahasa Arab itu. Apalagi kan pernah kita sampaikan Bapak Ibu, bahasa Al-Quran, bahasa Arab dalam Al-Quran itu ijaz ya, atau jamul kalim. Bahasanya ringkas, tapi menjelaskan banyak makna. Itu bahasa Al-Quran. Kalau bahasa kita, Tehani, banyak tapi jelas. Bedanya itu. Kalau bahasa Al-Quran, jamil kalim, singkat, tapi menjelaskan banyak mana. Kalau bahasa kita, banyak, tapi Tidak jelas. Ngaco. aja ya. Makanya kalau kita belajar agama Islam, Bapak Ibu, tidak bisa bahasa Arab, mentok, Pak. Nggak bisa kita itu ya. Memang ilmu alat yang paling dahsyat untuk membedah syariat dalam agama ini, pengetahuan bahasa Arab. Nanti bahasa Arab ini Bapak bisa ke i'rab, ya, bisa ke nahwiyah, bisa ke sorof, bisa ke mantik, bisa ke badi, bisa ke ma'ani, bisa ke balagi, ya. Itu nanti banyak cabangnya. Kita belajar semua itu tentang ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, kita lihat misal Al-Quran, kenapa disebut dengan Al-Quran? Ya. Kenapa disebut dengan Al-Dzikra? Kenapa disebut dengan Alkitab. Kenapa disebut dengan Al-Furqan? Itu memiliki falsafah dan itijah makna yang dalam yang setiap nama itu berbeda. Itu hebatnya bahasa Arab. Contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kenapa Al-Quran disebut dengan Ad-Dzikru?
Apa arti adzikru Bapak Ibu? Secara bahasa. Hah? Pengingat. Pengingat, pengingat, ingat, betul Teh Elin. Dzikru itulah ingat. Jadi Al-Quran itu untuk pengingat. Makanya kata Ibnu Qayyim, Abdul dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik dzikir adalah baca Al-Quran. Kan begitu. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, kenapa Al-Quran disebut dengan pengingat? Ayo. Karena manusia sifatnya pelupa. Ya, kenapa Teh Elin tahu? Pernah dengar kajian saya sebelumnya? Iya. Ya, barokallah Bu Elinnya, Masya Allah. Kenapa Al-Quran disebut dengan adzikru? Karena kita ini al-insan, Pak. Kenapa disebut insan? Kasrotun nisyan, banyak lupa. Manusia itu al-insan, sumyal insan di kasrotun nisyan. Kenapa disebut insan? Karena banyak lupa. Makanya Bapak Ibu lihat orang yang tidak bersama Al-Quran, banyak lupa dalam hidupnya ini. Lupa seakan-akan tidak ada hisab dalam amalnya. Lupa seakan-akan kita tidak akan kembali kepada Allah untuk dipintai pertanggungjawaban. Lupa bahwa kita ini akan mati. Lupa bahwa kita ini akan ke akhirat. Banyak yang lupa manusia itu dengan hidupnya ketika tidak bersama Al-Quran. Banyak lupa. Seakan-akan Allah itu ngasih rezeki tanpa ada hisabnya. Seakan-akan Allah menciptakan kita tidak ada amanah. Seakan-akan kita tidak akan pulang ke akhirat dimintai pertanggungjawaban. Sampai menghabiskan waktu penuh kesia-siaan bahkan jadi kemaksiatan. Lupa semua ini. Makanya Ustadz, bagaimana supaya manusia itu tidak banyak lupa? Maka dekatlah dengan pengingat yaitu Adzikr. Al-Quran. Maka lihat Bapak Ibu, orang yang makin hebat hubungannya bersama Al-Quran, dia akan makin ingat dengan sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam kehidupannya. Dan kalau orang tidak bersama Al-Quran, kan banyak lupa dengan sesuatu yang sebetulnya harus dia ingat dalam kehidupannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Punten ini agak dalam Teh Hani ya. Ini khawatir Aisyah Ustaz ini ngebahas naon ke Teh Hani. Gak apa-apa Ustaz. Nah, ya, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti, kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Furqan? Aduh, Masya Allah ya. Makanya kalau orang tidak bersama Al-Quran, Pak, dia tidak punya sikap furqannya itu. Mana halal, mana haram, mana ini, mana itu. Nggak jelas itu. Baik, nanti kenapa jadi bahasan ke sana ya? Kita ulang kembali sekalian. Ini hebatnya bahasa Arab tuh. Ya. Makanya kata kunci mempelajari syariat ini adalah pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Kita bisa menjelaskan banyak cakrawala, Pak, ketika kita punya kunci ini untuk memahami syariat kita. Tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, yang terjemah saja, mentok, Pak, bahasa apapun ini. Baik. Al-alim, al-khabir ya, Bu Tuti. Kita kembali lagi ke kajian kita, kembali ke laptop. Al-alim maha mengetahui, al-khabir maha mengetahui. Apa bedanya antara pengetahuan al-alim dan pengetahuan al-khabir? Bapak Ibu, orang yang fakar itu disebut dengan khabir, Pak. Jadi khabir ini orang yang banyak pengalaman, banyak fakar itu disebut dengan khabir atau apa khubratul ummah ya, khabir. Orang yang mendalami sebuah keilmuan spesialis banget ya, kayak Dokter Wedi, Dokter Susi itu namanya khabir. Pengetahuannya bukan sekedar tahu, tetapi dia betul-betul mendalam, kemudian juga menguasai semua di bidang itu, namanya khabir. Jadi bedanya, Pak, kalau sekedar mengetahui, bisa saja mengetahui itu ya tidak banyak ya, hanya luarnya saja, hanya sebagiannya saja, gitu kan? Tapi kalau sudah khabir, Pak, pengetahuannya itu betul-betul mendalam, teliti, kemudian rapi sampai ke sudut-sudut terdalamnya gitu. Itu namanya khabir. Contoh Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh misalnya Ibu dan Bapak.
Ketika misalnya di sini banyak dokter karena kajian sahabat surga ini kan kajian kedokteran ya, kajian para dokter, eh, walaupun sebetulnya terbuka untuk umum. Kalau ada orang, Pak, itu mengambil jurusan ya tertentu, ngambil kedokteran umum misalnya gitu ya, itu alim. Tapi kalau dia sudah spesialis banget ke dokter gigi paling depan, yang paling atas, gitu ya. Ya di depan yang paling atas ya, yang giginya warna ini itu makin teliti. Itu namanya khabir. Allah, Pak, tidak hanya alim tapi juga khabir. Itu bedanya. Pengetahuan al-alim, pengetahuan yang mungkin tidak meliputi segalanya. Tetapi al-khabir, pengetahuan yang sangat teliti, yang sangat daqiqah, yang sangat rapih. Sampai hal-hal terkecil saja dia tahu, itu namanya khabir. Paham Bapak Ibu sekalian? Makanya saya terjemah di sini alimul khabir, yang maha mengetahui dan yang maha teliti pengetahuannya. Sampai hal yang sekecil apapun, Allah maha tahu itu. Paham Bapak dan Ibu? Bedanya ya. Allah tidak hanya al-alim tapi juga al-khabir. Eh, Bu Tuti sudah bisa kepaham nggak? Saya belum melanjutkan kalau bab ini belum dipahami dengan baik. Intinya sudah paham Teh Hani, insya Allah ya. Insya Allah, Ustaz. Nah itu bedanya alimul khabir. Maka yang kedua, alimul khabir itu rahasianya adalah ilmu itu kita dapatkan dari khabir, dari sebuah riset yang sangat teliti, yang sangat rapih, yang sangat dalam gitu. Maka keilmuan yang baik itu al-alim dihasilkan dari khabir, dari ketelitian kita dalam menganalisa, dalam mengetahui, dalam membedah sesuatu dengan sangat rapih, dengan sangat teliti dan sangat detail, maka melahirkan sebuah keilmuan. Itu rahasianya. Maka seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, disebut dengan berilmu, ya, al-alim, ketika dia mengetahui sesuatu dengan detail. Baik, sekarang kita lihat ke sini misalnya Bapak Ibu. Ini lebih menarik ya di Al-An'am 103. Ketika al-khabir dipakai dengan al-latif. Tadi kan al-khabir dipakai dengan al-hakim, yang kedua al-khabir dipakai dengan al-alim, ya. Contoh kasus Bapak Ibu sekalian, Allah ini alimul khabir ya. Ini dulu. Ini Bapak Ibu, kita misalnya di sini dulu ya. Alimul khabir, maha mengetahui, maha teliti. Allah tidak hanya tahu kita sedang sholat, tapi Allah pun maha tahu apa yang sedang ada di hati kita ketika melakukan sholat. Ya enggak? Boleh jadi kita menghadap Allah, tetapi hati kita tidak untuk Allah ketika sholat itu. Boleh jadi kita sedang sholat menghadap Allah, tapi hati kita sedang iltifat, kemana-mana. Ingat token listrik yang sudah habis, ingat tabung gas yang sudah kosong, baik. Ingat ini, ingat itu, dan lain sebagainya. Allah Maha tahu semuanya. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah orang yang sholat akan dapat pahala semuanya? Apakah orang yang sholat akan dapat pahala semuanya? Belum tentu, Pak. Kenapa? Karena Allah tidak hanya tahu dia sedang melaksanakan sholat, Allah pun khabir, maha mengetahui dengan teliti apa yang ada di hati orang yang sholat itu. Boleh jadi niatnya bukan karena Allah ketika dia sholat. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Allah maha tahu itu. Makanya kata Kordowi pernah saya sampaikan berulang-ulang Bapak Ibu, ada dua orang yang sholat di masjid yang sama, di saf yang sama, bersama-sama di waktu yang sama, tetapi pahalanya belum tentu sama. Boleh jadi orang yang pertama, Bapak Ibu, mendapatkan pahala dan orang kedua tidak mendapatkan pahala. Kenapa kok berbeda pahalanya padahal ibadahnya sama? Karena boleh jadi niatnya tidak sama. Yang pertama karena Allah, yang kedua karena mencari ujian manusia. Bisa kan? Nah ini Ibu dan Bapak, Allah itu khabir. Masya Allah ya. Tidak hanya tahu luaran kita, tetapi juga sangat mengetahui dengan detail kedalaman-kedalaman kita, sampai letupan-letupan perasaan kita dan niat yang ada di hati kita. Allah tahu semuanya. Masya Allah.
Makanya kemarin kita bahas Bu Tuti ya, Al-Qadir ya, kemarin itu Allah yang maha mengetahui yang terdalam di perasaan kita. Suami istri bisa nggak merahasiakan banyak hal kepada pasangannya? Katanya Bapak Ibu, bisa nggak suami istri itu merahasiakan banyak hal kepada pasangannya? Bisa. Nah, bahkan kadang setiap pasangan punya banyak rahasia yang tidak terungkap di hadapan pasangannya. Mereka hidup bersama-sama 24 jam, tapi saling menyimpan banyak rahasia yang terungkap. Iya kan? Bahkan boleh jadi setiap pasangan punya ribuan rahasia yang tidak disampaikan. Bisa, walaupun bersama orang yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yang setiap hari bersama kita sampai maut memisahkan. Betul kan? Tetapi Bapak Ibu tidak bisa menyimpan rahasia di hadapan Allah. Karena kata rahasia tidak berlaku bagi Allah. Maka jangan pernah main rahasia bersama Allah. Karena rahasia adalah kata yang hanya berlaku kepada manusia saja. Kepada Allah ada yang rahasia? Tidak ada. Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak apa yang sedang saya rasakan saat ini? Oh, jangan nebak-nebak, awas apalagi suudon. Sehingga Ustaz Dedi sedang kurang uang, itu suudon. Sehingga Ustaz Dedi itu sedang rudet ya. Bapak Ibu tidak bisa menangkap kedalaman apa yang ada di hati saya kan? Walaupun mungkin sebagian nampak di muka saya, Bu Tuti ya. Eta Ustaz ini rudet gitu ya. Allah tahu Bapak Ibu tentang hati saya semuanya. Tahu Pak itu, Masya Allah. Makanya sedekat-dekatnya kita dengan seseorang, yaitu pasangan kita, tetap kita masih bisa menyimpan banyak rahasia. Tetapi jangan pernah main rahasia bersama Allah. Karena kata rahasia tidak berlaku bagi Allah. Semua Allah tahu apa yang kita tampakkan dan apa yang kita rahasiakan. Sampai ke sudut-sudut terdalam di perasaan kita, Allah tahu semuanya. Betul, Bu Tuti ya? Masya Allah itu. Alimul khabir. Allah tidak hanya tahu gerakan sholat kita yang nampak dari luar, tetapi Allah pun khabir, maha teliti tahu semua hal-hal yang meriak-riak di perasaan kita ketika sholat. Boleh jadi sholat kita tidak ikhlas, boleh saja sholat kita iltifat, hati kita tidak khusyuk. Ya, ketika sholat ingat ini, ingat itu ya. Ketika sholat ingat Madura kalah kemarin sama Persib. Sekalian ya. Itu Allah Pak. Makanya Ibu dan Bapak semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Ini perbedaan antara alimul khabir. Makanya nanti kita lihat di banyak ayat, Pak. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah maha mengetahui dan teliti. Allah maha mengetahui dan teliti. Banyak ayatnya nanti. Sekarang kita masuk ke Latiful Khabir. Bapak Ibu bisa lihat di surah Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absaru. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Wa huwal latiful khabir. Dia maha latif, maha halus, al-khabir, maha teliti pengetahuannya atau maha mengetahui dengan teliti. Mari kita ungkap rahasianya Bu Tuti, Bapak Ibu sekalian, dari penggabungan kata latiful khabir, maha lembut dan maha teliti pengetahuan. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum saya gabungkan, ada yang bisa menjelaskan dulu siapa Allah Al-Latif itu? Ini pernah kita bahas di kajian-kajian sebelum. Ayo, sebelum saya bahas tentang penggabungan antara Latiful Khabir. Silakan Bapak Ibu sekalian. Apa yang disebut dengan Allah yang Maha Latif, yang Maha Lembut? Ini semuanya lembut ya sampai nggak ada yang jawab. Ayo Bapak sekalian. Al-Latif ya. Ikutnya belang betong tuh Pak Ustadz. Tani. Soalnya hari Minggu kadang suka ke kantor terus. Betul ya. Memang tapi betul Tehani ya. Kajian Asmaul Husna ini satu
nama dan nama yang lain itu nyambung terus Tehani ya. Memang kalau kita terputus dari beberapa pertemuan memang agak rooming juga ya, misalnya agak aduh ini apa gitu ya. Karena indah sekali nama-nama Allah ini, ada ketersambungan setiap nama itu, makanya digabung-gabung dalam ayat ya. Satu ayat kadang ada 4 nama Bapak Ibu ya Allah itu. Satu ayat kadang 2 nama, 3 nama, Allah paket-paketkan itu ya. Dan ternyata itu Tehani memiliki banyak rahasia indah yang diungkap oleh ulama-ulama kita, Masya Allah. Luar biasa ulama-ulama kita dalam mengungkap rahasia-rahasia indah dari nama-nama Allah yang dipakai dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya ini, Latiful Khabir. Baik, saya akan bantu Bapak Ibu kasihkan songket ya, kasih perangkat. Latif itu maha lembut. Apa yang disebut dengan maha lembut? Allah memberikan kebaikan dalam hidup kita dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga. Itu adalah terjemah dan penjelasan para ulama kita. Allah memberikan banyak kebaikan dalam hidup kita dengan cara-cara yang tidak bisa kita duga itu. Dengan cara-cara yang tidak bisa terjangkau oleh indera dan kemampuan ilmu kita. Bagaimana cara hantarkan kebaikan itu dalam hidup kita. Itu latif Tehani. Dan Allah maha mengetahui. Baik, kita akan paket Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara menjelaskan Al-Latif, Al-Khabir ketika dipaket dalam satu ayat. Al-Latif, maha lembut, Allah yang maha mengantarkan berjuta kebaikan dalam hidup kita yang di luar kemampuan kita bisa memahaminya. Yang kedua, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dengan teliti. Kita paket Bapak Ibu sekalian. Segala kebaikan-kebaikan yang Allah hantarkan dalam hidup kita dengan jalan-jalan yang tidak bisa kita bayangkan. Tetapi Allah maha mengetahui makana wa man lam yakun. Apa yang akan terjadi nanti dalam hidup kita. Jadi semua cara-cara ilah itu Allah sudah tahu apa yang akan terjadi nantinya gitu Bapak Ibu sekalian. Contoh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi Yusuf itu berada di Mesir menjadi seorang pejabat terhormat. Dipertemukan lagi dengan ayahnya, dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya, mendapatkan istri yang sangat dicintainya, dan dia hidup menjadi seorang pejabat. Itu bermula dari apa, Bu? Bermula dari apa? Kisah bagaimana cara Allah mengantarkan Yusuf menjadi orang terhebat di Mesir. Dimulai dari diturunkan ke dalam sumur. Tanpa kita bisa menduganya. Apa hubungannya sumur dengan kehormatan nanti akan diraih oleh Nabi Yusuf. Tetapi Allah sudah setting ini Bapak Ibu sekalian. Itu Latiful Khabir namanya. Allah sangat tahu dari sumur ini akan mengantarkan Yusuf itu kemana. Ya nggak? Bapak Ibu jangan lakukan itu. Karena kita nggak punya pengetahuan itu. Kita masukin anak ke sumur. Oh, dikasih sumur-sumurkan Bapak Ibu sekalian. Kita nggak punya kemampuan itu. Awas jangan lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Oh, Yusuf itu ya menjadi menjadi seorang terhormat di Mesir, dipertemukan menjadi orang yang bahagia itu berawal dari itu diturunkan ke sumur. Ibu Bapak turunkan anak-anak ke sumur itu. Kita nggak punya kemampuan khabir itu ya. Allah tahu Pak. Allah itu tahu ya al-alim makana wa man lam yakun. Allah itu tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi itu. Itu khabir Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kebayang nggak Bu Tuti bagaimana cara Allah itu mengantarkan Yusuf dari sumur ke istana? Bisa nggak dijangkau oleh indera kita? Nggak bisa. Itu kemampuan khabirnya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sumur, Bapak Ibu. Siapa yang mendatangkan orang, rombongan yang mencari air dan menemukan sumur itu? Allah Subhanahu wa taala. Yusuf dibawa dari sumur oleh rombongan itu kemana? Ke perbudakan, ya kan? Ya. Dan siapa yang mendatangkan seseorang pejabat istana yang membutuhkan anak angkat lah begitu ya, yang datang ke pasar itu? Allah Subhanahu wa taala, sekalian. Ya enggak? Kemudian Bapak Ibu,
siapakah yang mendatangkan orang di dalam penjara yang ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf sehingga mengantarkan Yusuf ke istana menjadi seorang pejabat? Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah, Pak. Makanya Bapak Ibu, air mata saat ini boleh jadi itu cara Allah mengantarkan kita ke puncak-puncak kebahagiaan loh. Berhusnudonlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf, Pak, dimulai dengan penderitaan dan air mata sampai bapaknya buta itu. Betul kan? Nabi Yakub alaihissalam tuh buta. Saking sedih kehilangan Nabi Yusuf. Yusuf. Ternyata dari air mata itu, Bapak Ibu sekalian, itu cara Allah mengantarkan kita ke puncak-puncak kebahagiaan. Makanya saya punya rumus, Bapak Ibu. Saya punya rumus. Allah itu adalah Allah tuh ingin membahagiakan kita dunia dan akhirat. Kalau saat ini kita sedang ada di cerita air mata, harus yakin kita sedang ada di pertengahan cerita. Dan pasti Allah akan tutup cerita itu dengan penuh kebahagiaan. Saya yakin itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saat ini ada nggak yang sedang mengalami kisah yang ada air matanya? Coba saya lihat dulu wajah-wajahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Harus yakin, Pak, kita sedang di tengah cerita, belum sampai akhir. Dan pasti akhirnya akan bahagia. Iya, Saya tanya insya kepada Allah. Bapak Ibu, bagaimana cara Khadijah bertemu Rasulullah? Coba. Ayo Bapak Ibu sekalian. Cerita Khadijah bertemu Rasul kemudian menikah itu diawali dari apa? Meninggal suami pertamanya, meninggal berpisah dengan suami keduanya. Ternyata itu cara Allah mengantarkan Khadijah menjadi seorang istri dari laki-laki terbaik, Bapak Ibu. Sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata air mata yang tumpah Khadijah itu sampai pernah plet perasaan selama 15 tahun, Mbak. Dia 2 kali menikah itu, Bapak Ibu, berair mata. Sampai dia itu Teh Hani mempletkan perasaannya. Tidak mau lagi menikah. Dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para mu'arikh itu. Ternyata air mata dalam pernikahan itu mengantarkan beliau menjadi istri manusia terbaik di semesta ini. Itu Allah sekalian. Makanya Bu Tuti, saya itu ya kalau sedang dapat kisah penuh luka dan air mata, cie. Iya, Saya iya, itu cie. Bapak Ibu Tani bukan rudet, bukan apa, tapi penasaran. Ini kira-kira Allah akan hantarkan kemana gitu. Saya suka begitu Tani. Hmm, Kira-kira Allah sedang hantarkan saya kemana itu. Jadi bukan rudet, bukan ngarasula, bukan suudon, tetapi penasaran. Ini cerita ini akan kemana? Kenapa? Karena saya tahu Allah. Allah itu maha baik kepada kita, mengantarkan kebaikan dalam hidup kita dengan cara-cara yang tidak bisa kita pikirkan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana kisah Nabi Musa bisa menjatuhkan kekuasaan tirani yang pernah menguasai setengah dunia, Fir'aun itu. Dimulai dari mana ceritanya? Ayo. Dimulai dari mana Bapak Ibu sekalian? Dilarutkan di sungai. Al-Qasas ayat 7. Itu dimulai dari dihanyutkan dia itu ke sungai oleh ibunya. Itulah awal cerita di mana dia bisa menggulingkan sebuah kerajaan tirani. Dia hidup di istana, menjadi seorang nabi, ibunya dibayar Bapak Ibu dengan bayaran yang sangat besar, dan pada akhirnya dia bisa menggulingkan kerajaan tirani itu. Sok, Bapak Ibu, bisa nggak kita seperti ini, membuat cerita? Nggak bisa, ini betul-betul pengetahuan Allah. Bagaimana supaya anak-anak kita nanti bisa menggulingkan kerajaan. Palit-palitkan di Sungai Citarum. Nggak bisa, Mas Elit. Ini Allah itu. Ya, Masya Allah, Bapak dan Ibu. Makanya hidup bersama Allah itu kalau sudah ke tingkat ini asik, Pak. Asik. Allah tidak pernah membuat kita berair mata kecuali sedang merencanakan kita untuk penuh kebahagiaan. Maka ketika Bapak Ibu berair mata, selancari air sungai, air mata itu. Karena pasti nantinya akan menemukan muara yang kita akan merasakan kebahagiaan.
Karena kebahagiaan yang akan kita temukan di ujung perjalanan boleh jadi ketika kita menselancar air mata kita. Itu cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi pelajaran terbaik dari kasus ini adalah ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan cerita dan kisah hidup yang penuh air mata, jangan suudzon. Jangan buruk sangka. Tong rarudat. Itu boleh jadi cara Allah untuk mengantarkan kita ke puncak-puncak kebahagiaan. Bisa kita duga sebelumnya. Ternyata ini cara Allah mengantarkan saya menjadi orang yang bahagia. Makanya kita lihat di dalam surat Yunus, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kalimat yang akan banyak disampaikan orang-orang penduduk surga itu. Nanti ketika kita ke surga, ada 3 kalimat yang akan sering kita ucapkan. Yang pertama apa kata Al-Quran, Bapak Ibu, surat Yunus? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Itu betul Teh Elin, itu Teh di ujung ayat. Yang pertama adalah kita akan banyak bertasbih dulu ya Teh. Bertasbih. Subhanallah Teh Elin. Karena kita akan melihat, Masya Allah ya, surga yang tidak bisa kita bayangkan selama di dunia. Subhanallah, subhanallah sekali. Yang kedua apa Teh Elin? Assalamualaikum. Salam Bapak Ibu. Karena kita nanti sapaan penduduk surga itulah Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya ketika kita mempraktekkan kalimat ini, itu adalah kalimat penduduk surga nanti ketika bertemu bertemu dengan penduduk surga yang lain. Jadi bukan, hey bro, hey sis, gitu. Assalamualaikum. Dan terakhir apa, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah pertanyaannya, kenapa nanti kita ketika di surga akan mengatakan alhamdulillah? Ayo. Ini penjelasan dari, saya punya kitabnya 10 jilid Bapak Ibu ya, Tafsir An-Nablusi. Dr. An-Nablusi, Tadaburul Ayat, Tilah fi Nafsi wal Kaun wal Hayat. Ini buku sangat bagus sekali ya, karena penulisnya masih hidup, Dr. Ratib An-Nablusi. Saya punya 10 jilid. Ini Bapak Ibu, ini ada 10 jilid ya kitab ini. Tafsir An-Nablusi, Tadaburul Ayatillah fi Nafsi wal Kaun wal Hayat. Jadi tadabur ayat-ayat Allah tentang diri manusia, tentang alam dan tentang kehidupan. Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi. Salah satu tafsiran beliau Bapak Ibu, kenapa penduduk surga akan sering mengucapkan kalimat alhamdulillah? Di antara tafsiran beliau adalah karena dia ingat ketika luka-luka yang dia dapatkan selama di dunia, ternyata cara Allah mengantarkan dia bahagia di akhirat. Dahsyat banget. Ketika luka-luka yang dia rasakan di dunia, ternyata itu cara Allah mengantarkan dia bahagia di akhirat. Alhamdulillah dulu Allah itu pernah bikin saya begini, sehingga saya itu dengan musibah itu lebih dekat dengan Allah, yang akhirnya mengantarkan saya bisa ke surga. Jadi begitu nanti. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang kita alami yang menyakitkan di dunia, ternyata itu cara Allah mengantarkan kita bahagia di akhirat. Masya Allah. Misal Bu Tuti ya, kita dapat musibah ini, musibah itu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika orang mendapatkan musibah di dunia, la'allahum yarji'un, akan cepat kembali kepada Allah. Betul? Dan ternyata cepat kembali kepada Allah, itulah cara kita bahagia di akhirat. Tapi kita jangan Bapak Ibu yang kita musibah di dunia, ya Allah berikan aku musibah di dunia, jangan Bapak sekali. Kalau belanja jam berapa nggak? Kalau belanja jam berapa? Baik. Itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata air mata yang kita rasakan di dunia itu cara Allah untuk mengantarkan kita bahagia di akhirat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, bagaimana cara air mata yang kita alirkan di dunia mengantarkan kita bahagia di akhirat? Ayo, bagaimana menjelaskannya? Sehingga nanti, alhamdulillah, ternyata dulu saya itu pernah diginiin sama Allah, yang membuat saya sekarang ada di surga. Gitu.
Ternyata dulu saya hilang ini di dunia, ternyata dengan hilang itu membuat saya lebih dekat dengan Allah, membuat saya ada di surga. Itu begitu nanti Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya Bu Tuti, Bu Vina ya, bagaimana cara air mata yang Allah jatuhkan di pipi kita di dunia ini mengantarkan kita bahagia di akhirat? Hmm. Baik, Bapak Ibu saya jawab aja lah ya, karena waktu. Bapak dan Ibu yang dirahmati, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba pasti diuji kehidupannya ya. Sebagaimana Nabi mengatakan di dua hadis, Innallaha idza haba 'abdan ibtala. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, Allah berikan ujian di dunia. Maka tanda cinta terbaik Allah di dunia itu kepada orang yang dicintainya adalah dengan diberikan ujian yang terbaik. Ya, ujian itu. Maka tidak ada ahli surga kecuali pasti diuji kehidupan dunianya. Ustadz, saya mah tidak pernah diuji. Jangan-jangan memang kita tidak disiapkan menjadi ahli surga. Ya kan gitu. Ahli surga pasti diuji kehidupan dunianya, ibu bapak sekalian ya. Dan jangan buruk sangka sama Allah Subhanahu wa taala ketika Allah banyak memberikan ujian di kehidupan kita. Itu memang cara Allah mencintai seorang hamba. Bagaimana bagaimana ujian-ujian itu, Bapak Ibu sekalian, dan kenapa Allah tuh menguji orang-orang yang dicintainya? Karena ketika seorang hamba mendapatkan ujian, dia sedang mendapatkan sebuah ibadah yang sangat indah. Yang ibadah ini bisa mengantarkan dia ke surga tanpa hisab. Apa itu ibadah sabar? Kesabaran yang kita lakukan ketika hidup kita diberikan banyak ujian, terus datang silih berganti, bak air hujan yang tidak pernah mereda itu Bapak Ibu. Itu cara Allah membersihkan semua dosa-dosa kita. Masya Allah itu. Rasul sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, ketika seorang mukmin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Itu tanda Allah sedang gugurkan semua dosa-dosanya sebagaimana pepohonan menggugurkan semua daunannya. Itu kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Muslim. Bagaimana cara Allah itu menggugurkan dosa-dosa orang yang dicintainya dengan diberikan ujian tadi. Allah sedang bersihkan semua dosa-dosa kita. Betul apa sekali? Dan bagaimana cara air mata mengantarkan kita ke surga? Satu, air mata itu menrontokkan semua dosa-dosa kita. Karena ketika kita berair mata, kita sedang diajari oleh Allah ibadah yang sangat hebat di dunia ini. Itu ibadah sabar. Dan inilah ibadah yang akan mengantarkan kita ke surga tanpa hisab. Yang kedua, air mata yang jatuh gara-gara luka kehidupan di dunia ini, itu membuat kita makin mendekat kepada Allah. Betul, Bapak Ibu? Kita makin ingin merapat mendekat, dipeluk erat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah cara kita menemukan pintu awal untuk pulang ke surga. Nah, ini Ibu dan Bapak dirahmati. Tapi ya jangan berdoa, ya Allah, lukai hatiku seluka-lukanya. Sakit perasaanku sesakit jangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi itu Al-Latif, Bu Hani, itu Al-Latif Allah. Makanya saya tuh kalau sudah dengan Al-Latif Pak, suka ingin nangis ya. Kenapa? Betapa indah Allah itu merawat kita, Bapak Ibu. Betapa hebat Allah itu mengurus kehidupan kita. Allah mengantarkan berjuta kebaikan dalam hidup ini dengan cara-cara yang tak mungkin bisa kita pikirkan itu. Masya Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada nggak yang sekarang Bapak Ibu rasakan kebaikan-kebaikan hidup kita? Itu bermula dari ceritanya luka pra hidup kita, ada nggak Bapak Ibu? So, sekarang rasakanlah Bapak Ibu. Saat ini ada banyak kebaikan yang kita dapatkan, itu berawal dari luka-luka yang pernah kita rasakan di masa lalu. Membuat kita sekarang makin tegar, makin dewasa, makin kuat, makin kokoh, makin dekat dengan Allah. Itu boleh jadi kebaikan-kebaikan ini cara Allah ya, dengan diawali ceritanya kita ini terluka dan berair mata. Itu Allah Bapak ya. Baik. Bagaimana kisah Yusuf yang dihantarkan ke istana? Bagaimana kisah Nabi Musa yang bisa meruntuhkan tirani kekuasaan yang menguasai setengah dunia? Itu berawal dari sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan sebelumnya. Itulah Allah Latiful Khabir. Masya Allah. Ya.
Makanya kalau sudah memahami ini Bapak Ibu, asik hidup bersama Allah itu ya, Bu Tuti ya. Baik, ini baru kita malah masih menjelaskan ini ya. Kita Bapak dan Ibu sekalian masih slide yang ke berapa ya? Sebentar. Ini slide ke-6 Bapak Ibu. Kita ada berapa slide? Sebentar. Ini baru slide ke-6, kita punya 27 slide ya Bu Tuti. Mau disampaikan sekarang atau bagaimana? Ini sudah mau setengah 6 ya. Kita hanya baru bahas satu metode ya Bu Tuti ya. Apa Ya, Ustaz. rahasia Al-Khabir di paket Al-Hakim, kemudian Al-Alim dan Al-Latif. Al-Latif. Ini ada, punten Bapak Ibu, Bu Elin, ada 4 penjelasan dari para ulama tentang Allah Al-Khabir. Ini berarti 21 slide lagi ya. Aduh, gimana ya? Bu Tuti gimana? Mau kita akhiri dulu atau karena saya kalau menyampaikan sekarang juga diburu-buru nggak enak ya. Dan ini sudah Ya. setengah 6 mau maghrib. Artinya Kita anak cukupkan dulu berarti ya. Ya, cukup. Tapi mohon izin Bapak Ibu nanti kita lanjutnya apakah ketika saya masih apakah sudah pulang ke Indonesia atau masih di Saudi ya, karena jangan tanggal 4 sudah berangkat dan pulang tanggal 28. Mudah-mudahan nanti kita bisa kajian ketika saya masih di Saudi dengan Ustadz Wijayanto nanti mungkin. Betul ya? Teh Hani, insya Allah. Insya Allah. Baik, itu dulu mungkin Bapak Ibu sebagai mukadimah Allah Al-Khabir. Nanti kita bahas lagi di pertemuan kedua tentang 4 penjelasan dari para ulama kita terkait dengan Allah Al-Khabir ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan kepada Bu Tuti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustaz atas mukadimah mungkin Ustaz ya. Mukadimah di kajian Allah Al-Khabir. Di mana di sini Allah menyandingkan nama Al-Khabir dengan 3 nama Allah yang lain. Allah Al-Hakimul Khabir, Al-Alimul Khabir, Al-Latiful Khabir. Maka bagi Bapak Ibu yang akan bertanya pada Ustadz sampai jam 17.40 mungkin Ustadz ya, menjelang maghrib. Ya, 5 menit lagi lah ya, karena maghrib sekarang kan cepat ya. Lebih cepat Bu. Ya. Mungkin satu pertanyaan mungkin Ustaz ya bisa. Boleh dong. Kita nggak sadar yang sudah larut. Maka Bu Yuniarti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz dengan surat Yasin yang tadi. Nah, itu kan kita harus sebagai umat muslimnya harus dalam berumah tangga atau tidak berumah tangga dalam kita suatu keluarga. Nah, kita kan harus memimpin itu harus bijaksana. Kadang-kadang orang itu nggak ada kebijaksanaannya itu masih kurang, Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya dalam keluarga nih, misalnya kita ada suatu acara misalnya, acaranya misalnya dia membayar, misalnya dalam pembayaran nih Pak Ustadz, kebijaksanaannya misalnya udah dimusyawarahkan 50.000. Nah, kadang-kadang orang itu kan ada 10 orang suka kadang-kadang maunya sendiri gitu Pak Ustadz, mau enaknya gitu. Misalnya kita udah urunan 50.000. Nah, orang yang 3 itu nggak mau urunan, itu kan kebijaksanaannya itu tidak ada Pak Ustadz. Sedangkan di umat Muslim itu ya tidak boleh seperti itu. Nah, itu harus bagaimana Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu jejaknya? Jadi pertanyaannya Bu Iniarti, ini harus urunan 1 orang 50.000 gitu. Kemudian ada orang yang tidak mau gitu. Iya. Baik. Tadi subuh saya kajian Bu Yuniarti di Masjid Al-Fat ya. Iya. Membahas tentang ayat pertama di surat Al-Mutaffifin. Ya, Wailul lil mutaffifin. Itu saya bedah berdasarkan persepsi banyak ahli tafsir ya, sampai kita menemukan 10 penjelasan tentang siapa orang-orang yang tatfif atau yang disebut dengan mutaffif atau mutaffifun atau mutaffifin ini. Dan diawali dengan kalimat wail ya. Wail itu celaka. Kata Ibnu Abbas, wail itu adalah isyaratun ila syiddatul adzab fil akhirah.
Kalau ada kalimat celaka dalam Al-Quran, itu isyarat bahwa orang ini akan mendapatkan hukuman yang sangat keras kelak di akhirat dari Allah. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, yang disebut wail dalam Al-Quran itu adalah wadi. Ya, yasilu min sodidi ahli jahannam wa yujadu fi asfaliha. Jadi wail ini nama lembah di neraka jahanam yang diisi dengan darah dan nanah penduduk neraka itu. Dan di dalam Al-Quran ada 68 ayat ya, kalau tidak salah 60 ayat atau 68 ayat yang berbicara tentang wail celaka. Jadi ada 68 perbuatan manusia yang diancam oleh Allah dengan wail. Jangan-jangan diantaranya perbuatan kita Bapak Ibu. Dan diantara sekian puluh perbuatan yang diancam dengan wail, bahwa orang ini akan mendapatkan azab yang sangat keras kelak di akhirat, dimasukkan ke dalam lembah yang paling bawah di neraka jahanam, yang isinya darah dan nanah penduduk neraka itu. Jadi lembah ini Bapak Ibu mengalirnya bukan sungai-sungai yang jernih, tetapi darah dan nanah manusia itu ya. Manusia. Di antaranya bagi siapa Tehani? Lil mutaffifin, bagi orang yang curang. Orang yang curang. Apa yang disebut dengan curang ini? Bahasan ulamanya Bapak Ibu sekalian sangat dalam sekali, sangat luas. Satu, suami tidak memberikan nafkah kepada istri itu mutaffif, curang itu. Dan dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Suami yang tidak mendidik istrinya dan anak-anaknya dalam taat kepada Allah itu curang namanya. Karena dia tidak memberikan hak keluarganya untuk mendapatkan pendidikan agama dan ibadah. Padahal suami itu adalah orang yang punya kewajiban itu. Itu tatfif, itu orang-orang curang namanya Bapak Ibu sekalian. Kan misalkan suka ada bahasan ya Tehani ya, apa hukum seorang laki-laki tidak ngasih nafkah? Dia adalah al-mutaffifun, orang-orang yang akan diazab oleh Allah dengan siksaan yang sangat keras kelak di akhirat. Ya, suami yang tidak mengajari istrinya ibadah, anaknya ibadah, tidak menjaga ibadah keluarganya itu tatfif, kecurangan, dan orang disebut dengan mutaffifun, orang-orang yang curang. Karena dia tidak menunaikan hak keluarganya yang menjadi kewajibannya untuk mendidik dan menyelamatkan agama. Termasuk itu Bu Yuniarti, orang yang tidak menunaikan hak orang lain yang menjadi kewajibannya. Ya kan, termasuk bab uang tadi gitu. Itu mutatsfif, orang-orang curang namanya. Jadi curang ini bukan bahasan kemarin-kemarin ketika bahasan pemilu gitu ya. Kan hanya itu. Orang ini tidak memberikan hak yang sewajar, hak yang seharusnya didapatkan oleh orang lain, ditahan oleh dia gitu. Uang, Bapak Ibu, ya, kehormatan, itu curang semuanya itu. Termasuk orang-orang yang seharusnya tadi membayarkan kesepakatan udunan, itu kan hak juga bagi orang lain yang menjadi kewajiban kita. Dan ketika kita tidak menunaikannya, kita adalah tatfif. Orang disebut dengan mutaffifun, wailul lil mutaffifin. Itu curang sekali itu. Dan itu adalah orang-orang yang keras siksaannya kelak di akhirat. Ya. Hati-hati Bapak Ibu dengan hak orang lain. Makanya kita lihat misalnya Bu Tuti di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Kitabul Adab ya, di Kitabul Jami, di Bulughul Maram ada hadis bahwa hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain itu ada berapa? Ada 6 kata Nabi itu. Kalau kita tidak menunaikan 6 hak ini untuk saudara kita, kita tatfif, kita orang-orang curang itu. Nanti kita bahas Bapak Ibu, apa hak saudara-saudara kita dari kita yang menjadi kewajiban kita yang 6 itu. Itu harus kita tunaikan semuanya. Kalau tidak, termasuk sekarang Palestina, Pak. Kalau kita tidak bantu saudara-saudara kita di Palestina, kita ini mutaffifun, orang yang curang, Pak. Karena mereka punya hak dari kita, hak dibantu, hak diringankan, hak ditolong, hak betul-betul Bapak Ibu diringankan bebannya. Itu adalah hak mereka yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita tidak punya perhatian, kita ini orang-orang mutaffifun, orang-orang curang gitu. Hati-hati Bapak Ibu dirahmati Allah. Memang di sana sedang ada ujian.
ya, ujian kemanusiaan yang sangat berat. Tetapi kalau kita tidak membantu, ini ujian yang paling berat dan ini musibah yang paling besar. Karena apa? Mereka disiksa di dunia, kita disiksa di akhirat. Saya ulang Bapak Ibu ya, saudara-saudara kita di Palestina sedang disiksa oleh orang-orang Israel. Tapi kalau kita cuek tidak membantu, mereka disiksa di dunia, kita akan disiksa di akhirat. Kenapa? Karena Anda curang, tidak menunaikan hak saudara-saudara kita di Palestina yang menjadi kewajiban kita. Betul tidak? Ya, Pak Ustadz. Apa kewajiban kita untuk orang-orang Palestina, Pak? Membantu, menolong, Pak, menyelamatkan. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu satu jaringan. Apa kata Rasulullah? Bukan laisa minna, bukan bagian dari umatku. Orang yang tidak punya perhatian terhadap saudaranya itu. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan buat saudara kita di Palestina? Kadang kita sering lupa, Pak. Bahkan kemarin Bapak Ibu sekalian, saya bahagia Tehani dengan menangnya Persib. Tapi saya tidak ikut konvoy, Pak. Saya menghargai banget ya, perasaan saudara-saudara kita di Palestina itu. Ini hati macam apa? Kita euforia dengan kebahagiaan. Sementara di sana sedang ada yang dipanggang hidup-hidup, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini jadi ngebahas Persib. Ya artinya boleh Pak silakan, tapi jangan sampai memperlihatkan kepada dunia kita sedang euforia kebahagiaan. Di sana ada saudara kita, harus dijaga perasaannya. Minimal itu saja dulu. Ya, apalagi kalau kita sudah menunaikan hak yang lain, yang membantu, menolong, Pak. Boleh jadi Bapak Ibu sekarang siksaan orang-orang Palestina di dunia akan menghadirkan siksaan buat kita kelak di akhirat karena kita tidak menolongnya. Kenapa? Karena kita disebut orang-orang yang mutaffifun, orang-orang yang curang. Ini bahasan para ulama, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, Bu Yuniati, maka orang-orang yang tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak orang lain, tadi tidak bayar iuran tadi, itu orang-orang yang curang, yang akan diancam oleh Allah dengan siksaan yang sangat keras kelak di atas. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Teh Iya, Bututi. Pak Ustadz. Jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Pak Intan Pak Ustaz kumargi waktos sebenarnya di Tapi yang gak disebatin lah menggenapkan naon garis besarnya. Pak Surahman. Nanti ada hadisnya Pak ya. Ada hadisnya adalah sebagian besarnya Ustadz ya. Ini Ustadz dari luar kota dan alhamdulillah Ustadz Surahman ini Bapak Ibu senantiasa bersama kita di setiap kajian ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkunjung ke kota Ustadz ya, insyaallah. Di antaranya kata Nabi, hakul muslim alal muslim situn. Di antaranya Ustadz ya, satu, kalau dia mengucapkan salam, maka dia punya hak untuk mendapatkan jawaban. Jadi jawaban salam itu kewajiban kita yang menjadi hak saudara kita untuk mendapatkannya. Yang kedua, ketika dia sakit, kita jenguk, Pak. Termasuk kondisi Palestina saat ini. Dia sedang sakit, Pak. Kita sedang apa sekarang itu? Itu hak mereka untuk mendapatkan dari kita itu ya. Kemudian ketika dia minta nasihat, kita nasihati. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang saat ini sedang tidak mendapatkan hidayah, kita nasihatin. Itu kewajiban kita yang menjadi hak mereka. Ada nggak saat ini Bapak Ibu orang-orang yang belum tersentuh dengan agama ini? Itu kewajiban kita yang menjadi hak mereka. Kalau kita biarkan mereka tidak mendapatkan hidayah, kita kurang namanya sekali. Karena kita sedang mengabaikan kewajiban untuk hak orang yang lain untuk mendapatkan nasihat dari kita yang sudah menemukan hidayah ini. Termasuk Ustaz Surahman ketika dia meninggal, maka kita antarkan Bapak Ibu ke kuburan. Itu juga hak mereka Bapak Ibu sekalian. Itu Rasulullah SAW sampaikan demikian. Itu inti besarnya Ustaz ya. Nanti misalnya ketika dia mengundang kita datang, itu juga hak mereka yang menjadi kewajiban kita. Itu 6 kewajiban seorang muslim. Ya? Menjawab bersin kalau bersin. Termasuk menjawab bersin. Nah, itu hadis tekstualnya ya. Menjawab bersin.
hati-hati Bapak Ibu ya, itu juga hak mereka. Ah. Karena kata Nabi ketika kita bersin, kemudian pahamidallah, kemudian kita jawab dengan apa Bapak Ibu sekalian? Ketika dia bilang Allah, alhamdulillah, kita bilang apa? yarhamukallah, Nah, terus dia bilang apa lagi? Alhamdulillah. yahdibikumullah. Itu hak Bapak Ibu sekalian ya, yang disampaikan di hadis itu. Hati-hati dengan hak ini, karena kalau kita tidak menunaikannya, kita termasuk orang-orang yang takfif, orang-orang yang curang dalam hidup ini. Wa iyadzubillah. Itu mungkin Ustaz barakallahu fiik. Allah a'lam bishawab. Nuhun Ustaz. Abdi Selalu, Abdi FK Unpad tahun 67. Masya Allah, alhamdulillah. 67 ya, Ustaz. 67. Berarti seniornya Dokter Susi ya? Baru lahir atau Ustaz. Abdi sekarang guru lah Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah Ustaz Rahman, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Nuhun Teh Elin, barakallahu fiik. Ya, Pak Ustadz, kumargi waktu panginten mangga ditutup sareng doa panginten Ustaz. Baik Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Satu, mohon maaf kajian kita baru mukadimah ya. Saya lupa dengan waktu, terlalu larut mendalami kebahasaan tentang Al-Hakim. Ustaz. Nuhun Teh Hani, barakallahu fiik, lujeng salat maghrib. Ya, nuhun. Ya, mari Bapak Ibu Nuhun sekalian Teh dan Susi. saya mohon doa karena Selasa besok berangkat ke Tanah Suci. Nanti insya Allah kita kajian di tanah air di Tanah Suci insya Allah bersama sahabat surga. Mari kita tutup sama-sama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bu Tuti. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz. Jadi atas kajian hari ini, Allah bisa melanjutkan kajian berikutnya terkait dengan Allah Al-Khabir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir menyimak kajian hari ini. Tutup dengan kafaratul majlis lagi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon doa Bapak Ibu Sadayana, mohon doa Abi Ustaz, fi amanillah. Mugi-mugi Dr. Desir, sehat, jazakillah salam khair. sehat di dunia. Khair doanya. Mabrur, selamat. Ya, doain